Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ibnu Aqil. Kita telah sampai kepada musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmili nasyarafa. Kemudian kata beliau wa asta'inullaha fi alfiyah. Wa asta'inullaha, dan aku memohon pertolongan kepada Allah fi alfiyah, di dalam menyelesaikan nazam alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyatun. Maqasidun nahwi, yang adapun tujuan-tujuan ilmu nahwu itu mahwiyatun, itu tercakup biha, di dalam nazam alfiyah ini. Jadi maqasid ini menjadi mubtada'nya, kemudian mahwiyatun ini menjadi khobarnya. Maqasid menjadi mubtada', mahwiyatun menjadi khobarnya. Jadi kata beliau, aku memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah menolongku di dalam menyelesaikan nazam alfiyah ini, yang mana tujuan-tujuan ilmu nahwu, dasar-dasar ilmu nahwu yang penting-penting itu tercakup di dalam kitab alfiyah ini. Jadi inti-inti ilmu nahwu yang penting-penting beliau nanti akan jelaskan di dalam kitab alfiyah ini. Nah, sifatnya alfiyah yang kedua adalah tuqarribul aqsa bil lafdzin munjazin, yaitu mendekatkan perkara yang jauh, didekatkan dengan apa? Bil lafdzin munjazin, itu didekatkan dengan lafal yang ringkas. Jadi pembahasan-pembahasan yang sulit yang ada di dalam nahwu, nah maka nazam alfiyah ini nanti akan mendekatkannya, akan memudahkannya dengan lafal yang ringkas. Jadi lafal nazam alfiyah ini adalah ringkas, tetapi bisa menjelaskan, bisa memudahkan pembahasan-pembahasan yang sulit yang ada di dalam pembahasan ilmu nahwu. Nah, kemudian sifatnya alfiyah selanjutnya adalah watab sutul badla biwa'din munjazin, yaitu alfiyah ini akan membentangkan pemberian biwa'din munjazin, dengan janji yang ditepati. Jadi sifat alfiyah selanjutnya adalah alfiyah ini akan membentangkan pemberian dengan janji yang ditepati. Syaratnya janjinya tadi itu ditepati. Jadi yang tadi alfiyah ini adalah lafalnya tadi itu ringkas, tetapi bisa mendekatkan makna yang jauh. Maknanya yang jauh itu akan didekatkan dengan lafal yang ringkas. Maknanya nazam alfiyah ini bisa memudahkan pembahasan-pembahasan yang sulit yang ada di dalam pembahasan ilmu nahwu. Kemudian sifatnya alfiyah lagi adalah alfiyah ini akan memberikan dengan pemberian yang luas, akan membentangkan pemberian yang luas dengan janji yang ditepati. Artinya alfiyah ini akan memberikan faedah-faedah yang banyak ketika janjinya tadi itu ditepati, yaitu bukan sekedar hafal alfiyah, tetapi nazam alfiyah ini yang penting adalah hendaknya dipahami makna-maknanya.
Nah, ketika nazm alfiyah ini dihafal, kemudian dipahami makna-maknanya, maka alfiyah ini akan memberikan faedah-faedah yang banyak. Nah, sekarang kita baca penjelasan i'rabnya yang ada di bawah. Di sini disebutkan nomor 2 yaitu musolliyan. Musolliyan ini i'rabnya adalah menjadi halun muqaddaratun, menjadi hal yang ditakdirkan, yang diperkirakan. Wa makna kauniha muqaddaratan, adapun makna musolliyan ini menjadi hal yang ditakdirkan, itu annaha, bahwasannya musolliyan tadi atau hal yang muqaddarah tadi itu tahdutsu, itu terjadi fima ba'du. Hal muqaddarah tadi atau musolliyan tadi itu terjadi pada kalimat setelahnya. Wadzalika, yang demikian itu musolliyan menjadi hal muqaddarah itu li'annahu, karena sesungguhnya la yusolli 'alan nabiyyi sholawatullahi alaihi fi waqti hamdihi lillah. Karena beliau Ibnu Malik itu nggak mungkin bisa bersolawat ke atas Nabi fi waqti hamdihi lillah, pada waktu memujinya beliau kepada Allah. Karena nggak mungkin pada saat yang bersamaan beliau bisa memuji Allah dan beliau bisa bersolawat ke atas Nabi pada saat yang bersamaan. Sehingga musolliyan tadi itu namanya adalah hal muqaddarah. Wa innama taqa'u minhu sholatu ba'dal intiha minal hamdi. Wa innama, hanya saja, taqa'u terjadi, minhu dari beliau, as-sholatu sholawat terjadinya tadi itu ba'dal intiha setelah selesai minal hamdi daripada memuji Allah. Jadi sholawat tadi itu terjadinya setelah beliau selesai daripada memuji Allah. Wa sahibuha, adapun sahibul halnya musolliyan tadi itu ad-dhamirul mustatiru wujuban fi ahmadu, itu adalah dhamir mustatir yang wajib pada kata ahmadu. Kemudian lafal ala nabi, atas nabi ini jarun wa majrurun. Alanya ini huruf jar, kemudian nabinya itu adalah majrurun yang dijarkan. Nah, ala nabi ini muta'alikun bil hal, muta'alik dengan hal, muta'alik dengan musolliyan. Kemudian al-mustafa, mustafa ini na'tun ala nabi, itu menjadi sifatnya nabi. Wa huwa majrurun. Nah, mustafa ini majrur, dijerkan bi kasratin muqaddarah, dengan kasrah muqaddarah alal alif, di atas alif. Muni'a min zuhuriha li ta'adzur, yaitu dicegah dari menampakkannya li ta'adzur, karena ta'adzur. Kemudian wa alihi, al wawu atifatun, wawu ini huruf ataf. Kemudian ali itu maktufun ala nabi, diatafkan ke atas nabi. Kemudian al itu menjadi mudhaf, kemudian ha alihi, haknya itu menjadi mudhafun ilaih. Mabniyun, dibangun atau dimabnikan alal kasri, atas kasroh, fi mahali jar, dalam keadaan jar. Kemudian al-mustakmilin itu adalah na'tun lil al, ini adalah sifatnya al. Majrurun bil ya, mustakmilin ini dibaca jar dengan ya. Al-maksuru maqoblaha, yang dibaca kasroh, maqoblaha huruf sebelum ya, huruf sebelum ya-nya ini dibaca kasroh, al-mustakmilin. Kemudian al-maftuhu ma ba'daha, dibaca fathah, ma ba'daha huruf setelahnya ya, mustakmilina.
Kenapa demikian? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Karena mustakmilin ini adalah jamak mudzakkar salim. Wa fihi, dan pada kalimat mustakmilin ini ada dhamirun mustatir, ada dhamir mustatir huwa fa'iluhu, yang mana dhamir mustatir itu adalah fa'ilnya. Dhamir mustatir ini adalah kembali kepada hum. Kemudian asyarafa ini bi fathhishin, dibaca dengan fathah shinnya, syarafa. Nah, syarafa ini menjadi maf'ulun bihi lil mustakmilin, menjadi maf'ul bih dari kata mustakmilin. Al mustakmilin, keluarga Nabi, ini adalah orang-orang yang menyempurnakan asyarafa, kemuliaan. Nah, syarafa ini mansubun bil fathati dhahirah, dengan fathah yang zahir. Wal alif, sedangkan alifnya syarafa, ada alifnya itu lil itlaq, untuk itlaq. Au, atau bidomishin, atau syarafa tadi itu boleh juga dibaca dengan dhammah shinnya, syurafa, menjadi na'tun sanin lil al, menjadi naat yang kedua bagi al. Jadi syarafa ini bisa dibaca syarafa, bisa, boleh juga dibaca syurafa dengan didhammahkan shinnya. Nah, kalau dibaca syurafa ini berarti syurafa ini menjadi naat yang kedua bagi al, sehingga maknanya adalah keluarga Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang menyempurnakan, lagi mereka keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Nah, syurafa ini majrurun bil kasrotin muqaddarah, dengan kasroh muqaddarah. Alal alif, atas alif. Id huwa maksurun minal mamduh, karena syurafa ini adalah maksur daripada mamdud yang dipanjangkan. Wa asluhu adapun asalnya syurafa itu adalah syurafa, ada hamzahnya terakhirnya. Asalnya adalah syurafa. Syurafa ini jam'u syarif, jamak daripada syarif. Syarif jamaknya adalah syurafa. Seperti kuroma, wa dzurafa, wa ulama, wa bukhola, wa nujaba. Fi jam'i karim, karim ini jamaknya adalah kuroma, kemudian dhafir ini jamaknya adalah dzurafa, kemudian alim ini jamaknya adalah ulama, bakhil jamaknya adalah bukhola, kemudian najib ini adalah jamaknya nujaba. Wa ala hadzal wajhi, dan atas pendapat ini, yaitu syurafa menjadi naat yang kedua bagi al, keluarga Nabi, atas pendapat ini yakunu maf'ulu qaulihil mustakmilin mahdhufan, adanya maf'ul perkataannya beliau al mustakmilin ini mahdhuf, itu dibuang. Itu dibuang. Ka'annahu qala, seolah-olah beliau mengatakan musolliyan ala rasul, beliau bersolawat ke atas rasul al mustafa yang dipilih, wa ala alihi, dan beliau juga bersolawat kepada keluarga beliau al mustakmilin, yang mana keluarga beliau adalah orang-orang yang menyempurnakan anwa al fadail, menyempurnakan macam-macamnya kemuliaan. Asyurafa, lagi mereka adalah orang-orang yang mulia. Jadi syarafa ini i'rabnya bisa dua. Kalau dibaca syarafa, maka syarafa ini menjadi maf'ul bih bagi al. Tetapi kalau syarafa ini dibaca syurafa, maka itu menjadi naat yang kedua bagi al. Kemudian wa asta'inu, al wawu harfu atfin, wawunya ini huruf ataf. Kemudian asta'in ini adalah fi'lun mudhari'un, ista'ana yasta'inu, diganti a, asta'inu fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu, fa'ilnya asta'inu itu adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana, fa'ilnya adalah ana.
Kemudian wa asta'inullaha, Allah ini mansubun ala ta'zim, dinasabkan atas ta'zim. Kemudian wa jumlatul fi'li wa fa'iluhu wa ma ta'allaqa bihi minal maf'ulat fi mahalli nasbin. Jumlah fi'il fa'il dan apa-apa yang berkaitan dengan asta'inu minal maf'ulat, daripada maf'ulat, maksudnya adalah jumlah asta'inu ila akhirih, itu fi mahalli nasbin, itu dalam keadaan nasab, maktufatan alal jumlah as-sabiqah al-waqi'ah, itu karena diatofkan kepada jumlah yang terjadi sebelumnya. Itu maf'ulun bihi, laqala, itu menjadi maf'ul bih bagi lafal qala. Jadi lafal asta'inu ini diatofkan kepada Ahmadu, sehingga kedudukan jabatan kalimatnya itu sama, yaitu menjadi maf'ul bih bagi lafal qala. Kemudian fil alfiyah, fi alfiyah itu jarun wa majrur, fi-nya itu jar, alfiyahnya majrurun. Muta'alliqun bi asta'in, fi alfiyah ini muta'allaq dengan asta'in. Kemudian maqasidu itu mubtadaun sebagai mubtada, kemudian maqasidu itu juga menjadi mudhaf, selain jadi mubtada menjadi mudhaf juga. Kemudian wa nahwi, kata nahwi ini mudhafun ilaih, jadi maqasid itu mudhaf, nahwi jadi mudhafun ilaih. Kemudian biha itu baknya itu jarun wa majrurun, haknya majrurun, muta'alliqun bi mahwiyah. Kemudian mahwiyatun itu khobar mubtada. Wa jumlatul mubtada wa khobaruhu, adapun jumlah mubtada dan khobarnya itu fi mahali jar, dalam keadaan jar. Jadi maqasidun nahwi itu jumlah mubtadanya semuanya itu dalam keadaan jar. Jadi apa? Na'tun awal li alfiyah, naat yang pertama bagi alfiyah. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.